Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di pertemuan kita yang ketiga. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang metabolisme pada subbab katabolisme. Ibu sebutkan dulu ya tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah pertama, untuk memahami proses metabolisme, ya khususnya proses respirasi aerob dan anaerob. Kemudian mendeskripsikan cara kerja respirasi aerob dan anaerob, kemudian mengembangkan nilai-nilai karakter budaya bangsa seperti rasa ingin tahu, peduli kesehatan, dan kewirausahaan dalam pembelajaran metabolisme. Baik, Ibu recall dulu ya ingatan kalian tentang metabolisme. Jadi metabolisme itu kan ada dua macam nih kan, ada anabolisme dan katabolisme. Kemarin dua pertemuan itu kita membahas tentang anabolisme. Anabolisme itu adalah proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dengan bantuan energi. Ya kan? Sedangkan katabolisme ini adalah kebalikan dari anabolisme, yaitu proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tentunya menghasilkan energi. Oke, kenapa sih manusia, hewan, mereka itu makan? Untuk apa mereka makan? Mereka makan itu untuk survive, untuk dapat bertahan hidup. Untuk dapat bertahan hidup, mereka harus menghasilkan energi. Nah, untuk dapat menghasilkan energi, mereka harus makan. Nah, proses penguraian bahan makanan yang kita makan kemudian menjadi energi, menjadi tenaga, itu dinamakan metabolisme. Karena pada prosesnya itu mereka menghasilkan energi, maka dinamakan katabolisme. Nah, makanan yang kita makan itu biasanya mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Oke, berdasarkan ketersediaan oksigennya, katabolisme karbohidrat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Di dalam tubuh kita, di mana sih tempat terjadinya metabolisme itu? Jadi tempat terjadinya metabolisme itu adalah di dalam sel. Dalam sebuah sel itu ada beberapa organel ya. Di antaranya adalah ada sitoplasma, ada mitokondria, kemudian ada sitosol, nukleus, dan lain sebagainya. Organel-organel tersebut mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Oke, respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan reaksi yang dalam prosesnya melibatkan oksigen atau O2. Reaksi kimia pada respirasi aerob ini terdapat 4 tahap, yaitu glikolisis atau penguraian gula, dekarboksilasi oksidatif atau reaksi transisi, siklus Krebs atau siklus asam sitrat, dan transport elektron. Tahap pertama respirasi aerob dimulai dari glikolisis atau penguraian gula. Glikolisis adalah reaksi pengubahan bahan bakar organik, glukosa atau gula, karbon 6 menjadi 2 molekul asam pirufat, asam dengan karbon 3. Terjadi di dalam sitosol, organel sel bernama sitosol, terdiri atas 10 tahapan. Hasil akhirnya adalah 1 molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH, 2 molekul ATP, dan 2 molekul H2O atau air. Untuk penjelasan bagaimana proses glikolisis terjadi, kemudian proses dekarboksilasi oksidatif, proses siklus Krebs, dan proses transfer elektron akan dijelaskan pada video selanjutnya. Karena prosesnya yang begitu panjang dan kompleks, nanti anak-anak tolong digambar ya bagaimana proses glikolisis terjadi, dekarboksilasi oksidatif berlangsung, siklus Krebs berjalan, dan transfer elektron itu bisa terjadi bagaimana. Nanti digambar ya, ditulis di buku masing-masing. Kemudian respirasi anaerob adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam bahan bakar organik melalui serangkaian reaksi tanpa menggunakan oksigen. Reaksi aerob
anaerob ini disebut juga dengan fermentasi. Perlu diingat ya, yang tadi respirasi aerob itu perlu menggunakan oksigen, sedangkan yang anaerob ini tidak menggunakan oksigen. Pada respirasi anaerob ini hanya terjadi 2 tahapan reaksi, yaitu pada tahap glikolisis dan transport elektron saja. Nah, pada glikolisis sama dengan aerob, di mana 1 molekul glukosa dirubah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Kemudian pada transport elektron terjadi dari NADH ke asam pirufat atau turunan asam pirufat, sehingga dihasilkan NAD+. Kemudian NAD+ akan masuk kembali ke tahap glikolisis. Nah, berdasarkan produknya, jenis fermentasi ini pada umumnya ya, fermentasi ini ada 2, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Sebenarnya masih banyak, cuma yang paling umum itu adalah fermentasi alkohol dan asam laktat. Nah, ini adalah bagaimana proses fermentasi terjadi. Yang sebelah kiri adalah proses fermentasi asam laktat, sedangkan sebelah kanan adalah proses fermentasi alkohol. Bisa kita lihat di proses fermentasi asam laktat ya. Glukosa masuk ke proses glikolisis, kemudian dipecahlah menjadi 2 asam pirufat dengan cara menambahkan ADP menjadi ATP. Adanya penambahan gugus fosfat pada ADP menjadi ATP, kemudian dihasilkan NADH. NADH ini akan diuraikan menjadi NAD+, kemudian masuk ke tahap glikolisis. Seperti itu. Proses yang sama juga terjadi pada gambar sebelah kanan, yaitu fermentasi alkohol, di mana glukosa masuk ke proses glikolisis dengan cara menambahkan gugus fosfat pada ADP menjadi ATP. Kemudian glukosa itu menjadi 2 asam pirufat ya. Ada NADH juga, NADH akan dirubah menjadi NAD+, kemudian NAD+-nya masuk ke glikolisis. Bedanya, dia menghasilkan 2 asetildehid, 2 karbon dioksida, dan 2 etanol. Walaupun prosesnya sama, tapi tetap saja ada perbedaan. Ini adalah perbedaan antara fermentasi alkohol dan asam laktat. Pada rumus reaksi kimianya, fermentasi alkohol ini adalah C6H12O6 menjadi etanol dan 2 ATP. Sedangkan pada fermentasi asam laktat yaitu C6H12O6 menjadi asam laktat dan 2 ATP. Nah, contoh produk fermentasi ini, pada fermentasi alkohol ini contohnya adalah roti, minuman alkohol, kemudian tape. Sedangkan pada fermentasi asam laktat ini adalah yogurt dan keju. Jadi, jajanan yang biasa kita konsumsi itu kayak roti, kemudian tape, dan yogurt itu adalah produk dari fermentasi. Nah, perbedaan dari reaksi aerob dan anaerob adalah pertama, aerob dia membutuhkan oksigen sedangkan anaerob tidak. Yang digunakan pada respirasi aerob itu metabolisme hampir pada semua sel, sedangkan pada anaerob itu sel darah merah dan sel otot. Kemudian apakah dia menghasilkan asam laktat? Pada aerob tidak, sedangkan pada anaerob dia menghasilkan asam laktat. Produksi akhirnya apa? Pada aerob dia menghasilkan CO2, H2O, dan energi. Sedangkan pada respirasi anaerob menghasilkan CO2, asam laktat, etanol, dan energi. Tahapannya pada aerob itu ada 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Sedangkan pada anaerob itu hanya 2 tahapan, yaitu glikolisis dan transfer elektron. Dan pada respirasi anaerob, jumlah energinya 2900 molekul glukosa, sedangkan pada respirasi anaerob, jumlah energinya adalah 120 molekul glukosa. Nah, ternyata selain karbohidrat, kita juga bisa mengkatabolisme lemak dan protein. Lemak dan protein yang diperoleh itu ya berasal dari makanan yang kita konsumsi. Kalau lemak itu bisa dihasilkan dari jaringan di bawah kulit juga ya, selain dari makanan.
Jadi pada saat-saat tertentu tubuh akan mengkatabolisme lemak dan protein. Contohnya ketika kita lagi puasa. Ketika kita puasa, kita kan tidak makan dan tidak minum ya. Artinya tidak ada glukosa yang masuk ke dalam tubuh. Akhirnya tubuh akan mensintesis atau mengkatabolisme lemak yang ada di dalam tubuh. Lemak-lemak yang tersimpan di dalam tubuh kita akan dikatabolisme kemudian dirubah menjadi energi, sehingga pada saat puasa kita masih tetap bisa berenergi. Proses yang terjadi tidak jauh berbeda dengan katabolisme karbohidrat, di mana pada lemak ya, gliserol dirubah menjadi PGAL, kemudian masuk ke jalur glikolisis menjadi asam lemak, kemudian asam lemak dirubah menjadi molekul-molekul asetil-CoA, kemudian dapat masuk ke siklus Krebs. Nah, ini adalah bagaimana proses katabolisme protein, karbohidrat, dan lemak terjadi. Pada katabolisme protein, dia akan dirubah dulu menjadi asam amino, kemudian karbohidrat akan dirubah dulu menjadi gula, sedangkan lemak akan dirubah dulu menjadi gliserol dan asam lemak. Protein dihidrolisis menjadi asam amino. Kemudian asam amino akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar setelah mengalami deaminasi atau pelepasan nitrogen. Kemudian bahan yang tersisa akan kemudian masuk ke jalur respirasi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.